开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-73, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya tiba di kota Kekaisaran Xuanling bersama Tetua Zhu, Mu Feng, dan Mu Yingying untuk memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Namun sebelum mencapai tujuan, Pangeran ke-6 Duhe kembali membuat ulah dengan sengaja memprovokasi Tetua Zhu. Sayangnya, kali ini ia salah memilih lawan. Wenzi, penasihat kepercayaan Raja Xuanling, memaksa Duhe berlutut meminta maaf dan bahkan mencabut haknya untuk bersaing memperebutkan takhta. Setelah insiden itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju istana bawah tanah, tempat kolam kekaisaran berada sekaligus gudang harta paling penting milik Kekaisaran Xuanling. Di sana, Xiaoyan merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi. Saat mencoba menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, ia justru diserang oleh formasi pertahanan yang sangat kuat dan hanya selamat berkat bantuan Tetua Zhu. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan juga mengetahui betapa mengerikannya kekuatan militer Kekaisaran Xuanling, mulai dari Legiun Gigi Harimau, Legiun Elang Serigala, hingga Legiun Pembunuh Naga yang menjadi pasukan elit terkuat. Semua petunjuk yang ia temukan semakin menguatkan dugaan bahwa api suci yang selama ini dicarinya memang tersembunyi di dalam istana bawah tanah. Kini, Xiaoyan bersiap memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Sementara misteri api suci dan rahasia besar Kekaisaran Xuanling perlahan mulai terungkap. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Apa yang baru saja dipelajari Xiaoyan persis sama dengan penjelasan Tetua Zhu sebelumnya, namun melihat langsung anggota Legiun Taring Harimau tetap membuatnya terkejut. Orang dengan lambang harimau di bahunya itu pasti anggota Legiun Taring Harimau, gumam Xiaoyan dalam hati. Rumor menyebutkan kekuatan pemimpin mereka sebanding dengan wakil kepala Aula Sekte Super. Bahkan prajurit tadi saja diperkirakan sudah mencapai puncak Dou di bintang 5. Sungguh formasi ratusan orang yang menakutkan. Di sisi lain, Xiaoyan merasa heran. Dengan 3 legiun kuat seperti Taring Harimau, Elang Serigala, dan Pembunuh Naga, keluarga Kekaisaran Xuanling seharusnya mampu menyatukan surga Xuanling dalam satu pertempuran. Namun, ia menunda rasa penasarannya untuk ditanyakan pada Tetua Zhu nanti. Mu Yingying di sampingnya sempat menyadari perubahan sikap Xiaoyan tersebut. Usai berbincang dengan perwira berlambang harimau, Wenzi menyapa rombongan. "Terima kasih semuanya, saya akan membawa mereka masuk duluan. Tuan silakan." Tetua Zhu melangkah masuk ke penghalang seraya berkata, "Ayo pergi, kuharap kalian anak-anak kecil ini akan menunjukkan semangat." Xiaoyan, Mu Yingying, Mu Feng, serta pasangan bersaudara bertubuh kontras itu pun menyusul hingga ketujuhnya menghilang ke dalam istana bawah tanah. Di luar penghalang, seorang prajurit sempat berkomentar mengenai aura menakutkan Tetua Zhu, namun langsung ditegur keras oleh perwira berlambang harimau agar fokus pada tugas. Perwira itu kemudian memandang ke arah pintu masuk sambil bermuram, mengingatkan bahwa meski pembaptisan kolam kekaisaran terlihat sederhana, sangat sedikit yang sanggup menahannya. Bahkan pada kesempatan terakhir, dari 10 peserta, tak seorang pun yang bertahan. Sementara itu, ketujuh orang tersebut melintasi penghalang dan mendarat di tanah yang agak lunak. Pemandangan di hadapan mereka dipenuhi tembok batu dengan lorong gelap yang membentang menuruni puluhan anak tangga. Lampu-lampu minyak di sepanjang lorong otomatis menyala begitu mereka datang. Pantas saja ini istana bawah tanah, gumam Xiaoyan. Wenzi lalu memperingatkan kelima peserta, "Karena kalian berlima sudah tiba, perjalanan menuju kolam Kekaisaran Xuanling dapat dimulai. Namun jangan mencoba menyelidiki apapun dengan kekuatan jiwa atau persepsi kalian, kalau tidak." Ia menekankan suaranya seraya menatap tajam Xiaoyan yang sebelumnya sempat melepaskan kekuatan jiwa. Xiaoyan sendiri menyadari aura misterius tempat itu yang membuat gelisah, sehingga ia memang tak berniat mengulanginya. Kelima peserta menjawab ringkas, mengerti. Pria jangkung dan kurus itu kemudian memperkenalkan diri. "Halo, saya Xiao Shou dan dia adalah saudara perempuan saya Dapang. Kami adalah anggota keluarga Kekaisaran Xuanling. Selamat datang di istana bawah tanah."
Ia menambahkan bahwa meski tak ikut turnamen perebutan poin, mereka mendengar Xiaoyan berhasil membunuh Kaisar Hantu Kembar dan meraih posisi pertama, menjadikan Xiaoyan lawan yang langka. Mu Yingying melangkah maju menanggapi, "Halo, kami anggota Pavilion Dupa. Kami datang ke sini kali ini untuk menyaksikan kemegahan istana bawah tanah keluarga Kekaisaran Xuanling dan juga untuk mengklaim hak kami untuk memasuki kolam Kekaisaran Xuanling." Dapang menyaut dingin, sungguh wanita yang tegas. Kuharap kau masih memiliki semangat seperti itu saat memasuki kolam Kekaisaran Xuanling nanti. Namun Mu Yingying membalas tak kalah tajam, "Kau tak perlu khawatir soal itu." Melihat perdebatan tersebut, Wenzi segera menengahi dan menegur Xiao Shou serta Dapang agar berhenti. Wenzi kemudian menjelaskan khasiat utama kolam tersebut. Kolam Kekaisaran Xuanling dapat memurnikan Dou Qi di dalam tubuh Anda, menghilangkan kotorannya untuk mencapai keadaan yang lebih murni sebagai persiapan melangkah ke Dou di bintang 6. Sebab setiap ahli di puncak Dou di bintang 5 akan menghadapi cobaan petir surgawi. Hanya dengan tekunlah kamu bisa naik, jika tidak, kamu akan terjebak di puncak seumur hidup. Efek lainnya harus kalian temukan sendiri. Mendengar hal itu, Mu Feng tersentak kaget. Rumor luar selama ini tak pernah menyebutkan khasiat tersebut. Ternyata, kolam Kekaisaran Xuanling ini tak lain adalah batu loncatan nyata untuk maju menuju tingkat Dou di bintang 6. Karena semuanya sudah siap, ayo kita pergi, kata Wenzi perlahan, lalu memimpin jalan turun. Namun tanpa mereka sangka, suara tetua Ju mendadak terngiang di benak Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng. Pergilah, kalian anak-anak nakal, perhatikan kedua orang dari keluarga kerajaan Xuanling ini. Begitu kalian memasuki kolam kerajaan Xuanling, jika memungkinkan, jangan biarkan mereka menyentuhnya. Walau dibuat bingung oleh pesan tersebut, ketiganya tetap mencatatnya dalam hati, dan terus melangkah turun. Suara tetesan air terdengar mengganggu di sepanjang lorong yang sunyi. Setelah berjalan beberapa menit, kelompok 7 orang itu sampai di tingkat pertama istana bawah tanah yang berupa ruangan melingkar nan luas, lengkap dengan aroma memikat dan struktur mirip altar persembahan di bagian tengahnya. Xiaoyan sempat heran karena tak melihat lorong lain untuk menuju kolam. Namun, tetua Ju menjelaskan bahwa altar tersebut sebenarnya adalah susunan teleportasi spasial. Wenzi pun mengonfirmasi sambil tersenyum, meski sempat memancarkan wajah tidak senang, bahwa susunan itu memang dibangun oleh tetua Ju sendiri dengan imbalan sumber daya yang sangat mahal. Hal itu membuat Xiaoyan makin bertekad untuk belajar ilmu susunan dari tetua Ju saat kembali nanti. Wenzi kemudian mengingatkan, kolam kerajaan Xuanling sangat berharga. Mendapatkan kualifikasi untuk masuk tidak berarti Anda akan mendapatkan manfaat yang cukup. Semuanya tergantung padamu. Selain itu, batas waktu tinggal di sana maksimal 1 bulan. Kelimanya mengangguk paham. Sementara Xiao Shou dan Dapang menunjukkan raut sangat percaya diri. Sesaat kemudian, Wenzi menyuntikkan Dou Qi dahsyat ke altar hingga menyala terang. Seraya meminta bantuan tetua Ju. Tanpa ragu, tetua Ju mengalirkan Dou Qi peraknya yang mengandung kekuatan hidup dan mati, membuat ruang bergetar kuat hingga susunan teleportasi aktif sepenuhnya. Kelimanya langsung melangkah ke atas altar dan merasakan daya hisap yang kuat. Mu Yingying yang baru pertama kali merasakannya tampak kebingungan. Di sisi lain, Xiaoyan segera menggenggam tangan Mu Yingying dan melapisinya dengan api Dou Qi yang lembut seraya berbisik, konsentrasikan diri dan gunakan Dou Qi-mu untuk melindungi dirimu. Anehnya, Xiaoyan merasa tangan Mu Yingying sangat panas, sedangkan Mu Yingying yang menatap Xiaoyan membatin bingung karena mencium aroma khas kakaknya pada diri Xiaoyan. Tak lama, cahaya menyilaukan membubung dan kelima peserta itu seketika lenyap terteleportasi. Usai menyalurkan kekuatan, Wenzi dan tetua Ju menyepakati untuk berpisah karena lelang besar akan digelar sekitar sebulan lagi. Sebelum pergi, Wenzi sempat membatin cemas mengenai kekuatan tetua Ju yang kian menakutkan, serta bagaimana sang tetua bisa mendeteksi pintu masuk ruang rahasia tersebut. Setelah area itu kembali tenang, di sudut tersembunyi istana bawah tanah, sesosok pria berbalut kabut hitam melapor pada Raja Xuanling bahwa mereka telah masuk. Dengan tatapan penuh kemenangan, Raja Xuanling memberi gestur memotong leher dan memerintahkan, "Hehehe, karena keluarga kerajaan Xuanlingku tidak bisa mendapatkannya, pavilion pembakaran dupamu pun tidak bisa. Ingat, jangan biarkan siapapun hidup." Pria menghitam itu pun lenyap menjalankan perintah. Raja Xuanling lalu tertawa terbahak-bahak sambil bergumam sendiri, "Yan Jia masih bertahan setelah ribuan tahun. Namun, begitu aku mendapatkan darah inti dari ular piton penelan langit 9 warna, saat itulah kau akan menyerah. Pada saat itu, aku akan menjadi Raja Xuanzan."
Desis. Kelima orang itu melewati susunan teleportasi spasial dan akhirnya mendarat di tempat yang asing. Kau baik-baik saja. Sesaat setelah mendarat, Xiaoyan bahkan belum sempat melihat sekeliling ketika ia menyadari Mu Yingying yang tangannya yang selembut giok masih dipegangnya, malah menatapnya dengan pandangan kosong. Matanya tampak linglung seperti melamun. Mendengar suara Xiaoyan, tatapan Xiao Shou, Dapang, dan Mu Feng mendadak ikut tertuju pada mereka berdua. 什么草药？ 七元草。 Mereka bertiga jelas merasa bingung melihat kedekatan Xiaoyan dan Mu Yingying. Aku baik-baik saja. Wajah Mu Yingying seketika memerah padam. Namun ia langsung menarik tangannya secepat rusa yang terkejut. Hebat! Mu Feng mengacungkan jempolnya ke arah Xiaoyan sembari berseru. Ayo kita mulai. Xiaoyan memilih mengabaikan godaan mereka dan segera mengamati area sekitar. Namun perubahan terjadi di saat yang sama. Kelima orang tersebut telah memenuhi syarat masuk ke kolam kekaisaran Xuanling. Rupanya susunan teleportasi spasial di lantai pertama istana bawah tanah itu memang pintu masuk menuju kolam ini. Begitu cahaya terang menyinari, mereka berlima menghilang dari istana bawah tanah dan muncul kembali di tempat baru. Tempat mendarat mereka ini juga merupakan altar teleportasi berukuran beberapa zang yang terhubung langsung ke istana bawah tanah tadi. Di sisi lain, Xiaoyan menyadari ada sebuah jalan setapak di dekat sana, meski ia belum tahu arah jalurnya. Cepat, begitu Xiao Shou dan Dapang mendarat, mereka berteriak nyaring. Di sisi lain, keduanya langsung berlari bergandengan tangan menuruni tangga dan menghilang menembus lorong lebar berukuran sekitar 5 meter. Apa yang mereka lakukan? Tanya Mu Feng bingung. Tidak bagus, kejar mereka. Mumpung mereka adalah sosok terkemuka keluarga kekaisaran Xuanling, sang pemilik kolam ini. Xiaoyan yakin mereka pasti tahu rahasia yang tidak diketahuinya. Mu Yingying dan Mu Feng mengangguk setuju lalu bergegas mengejar. Merekrut kekuatan Mu Yingying di puncak Dou, di bintang 4 yang nyaris menyentuh bintang 5, mengejar kedua saudaranya bukanlah perkara sulit. Sementara itu Xiaoyan mengekor di belakang sambil melepaskan kekuatan jiwanya yang besar. Namun matanya mendadak berubah aneh. Secara logika tempat ini harusnya berbentuk sungai. Namun mengapa aku belum mendengar suara air mengalir sama sekali? Renung Xiaoyan. Sesaat kemudian keraguan Xiaoyan langsung terjawab. Ini Xiaoyan mendadak berhenti dan menatap kosong ke tanah di bawah kakinya. Pasalnya, ia menyadari jalan datar ini memiliki bagian menanjak di tengahnya, hal yang sangat tidak normal. Xiaoyan, ada apa? Mu Yingying menyadari keanehan tersebut dan memilih balik menghampiri Xiaoyan, bukannya mengejar kedua saudaranya. Xiaoyan, apa kau menemukan sesuatu? Tanya Mu Feng, yang juga menyadari ini bukanlah area kolam kekaisaran Xuanling. Saya menyadari ada yang tidak beres begitu tiba di sini. Lihat apa yang ada di bawah kakiku, sahut Xiaoyan sambil berjongkok dan menunjuk batu berwarna aneh di tanah. Bukankah ini cuma batu biasa? Tanya Mu Yingying bingung. Walau bentuknya agak menonjol, batu itu tampak tidak memiliki kegunaan khusus. Mu Feng, bagaimana menurutmu? Xiaoyan menoleh pada Mu Feng. Batu ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, ujar Mu Feng sambil memegang dahi, berusaha mengingat. Ini memang batu, namun punya nama lain, batu sumber ikan, jelas Xiaoyan perlahan. Mu Yingying menggigit bibir bawahnya, lalu ikut berjongkok karena penasaran. Batu itu berbentuk tak beraturan, tetapi saat tangannya menyentuh permukaan batu tersebut, sensasi dingin yang sangat menusuk langsung menjalar ke tubuhnya. Batu ini aneh sekali, sepertinya ada kekuatan di dalamnya, nilai Mu Yingying. Ya, ini batu sumber ikan, pangkas Mu Feng yang mendadak teringat. Batu ini cukup langka dan nilainya mirip kristal nasen. Ia bisa menyerap serta menyimpan douqi atau kekuatan misterius yang nantinya dapat diserap manusia. Ucapanmu tidak salah Mu Feng, namun nilainya tak cuma sebatas itu, tipal Xiaoyan. Setahuku kelahiran batu sumber ikan selalu berkaitan dengan gugurnya sosok yang kuat. Di samping itu, ikan di sini punya gelar khusus, ikan mata surgawi. Apa itu ikan mata surgawi? Tanya Mu Feng yang hanya paham setengahnya. Ikan mata surgawi merujuk pada spesies kelompok ikan yang dulu pernah membawa bencana dan kepanikan di 3 surga Xuan setelah mendadak memperoleh kemampuan berkultivasi, terang Xiaoyan. Di sisi lain, muncul 9 tokoh terkuat yang menjadi perwakilan spesies tersebut. Kehadiran batu sumber ikan ini menandakan bahwa inilah tempat di mana 9 tokoh kuat ikan mata surgawi tersebut menemui ajal mereka.
Mata Xiaoyan berubah suram mengingat semua cerita ini didapatnya dari Tetua Zhu. Mari kita simpan batu ini dulu, kurasa ini akan berguna nanti, ucap Xiaoyan dengan mata berbinar. Selanjutnya, kobaran api putih susu mendadak menyelimuti telapak tangannya. Xiaoyan pun mencoba mencabut batu sumber ikan yang tertanam kuat di tanah tersebut dengan keras. Brengsek, benda ini tidak mau bergerak sama sekali, seru Xiaoyan dengan wajah berseri tegang sembari matanya terus melirik ke sana kemari. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mu Feng menatap Xiaoyan dengan heran, lalu berbalik untuk mencobanya sendiri. Benda ini sepertinya memang tidak bisa diambil. Aku merasa benda ini terikat amat erat dengan tanah. Aku menyerah untuk mencobanya. Kalau begitu jangan disentuh dulu untuk sekarang, pikir Xiaoyan. Batu asal ikan ini jelas harta karun langka yang mengandung kandungan Dou Qi setara Dou di bintang 7 biasa. Di samping itu, Xiaoyan memperhatikan adanya kekuatan aneh yang tersembunyi di dalamnya, seolah batu itu memiliki kesadaran tersendiri. Setelah mencoba berbagai metode tanpa hasil dan batu itu tetap tidak bereaksi, Xiaoyan pun menyerah. Lagi pula, mereka bertiga bukanlah tipe orang yang menghalalkan segala cara demi keuntungan. Karena tak bisa dipindahkan, mereka memilih tidak memaksakannya. Siapa tahu ada mekanisme bahaya yang terpicu di ruang tak dikenal ini. Xiao Shou dan Dapang lari menyingkir. Bukankah kita harus mengejar mereka? Mereka pasti tahu sesuatu dan sengaja lari lebih dulu untuk berjaga-jaga terhadap kita, ujar Mu Feng tersenyum kecut. Bagaimanapun, ini wilayah keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka tidak bisa mendikte keduanya. Tunggu sebentar, sela Xiaoyan tepat saat mereka bertiga berdiri dan bersiap mengejar. Tanpa menyelesaikan ucapannya, Xiaoyan melangkah ke dinding lorong dan memukulnya dengan keras. Dong, suara pukulan bergema di sepanjang lorong. Namun, jika didengarkan lebih saksama, gema tersebut tidak bertahan lama dan mendadak hening kembali. Sepertinya bagian luar lorong ini berongga, artinya kita pasti telah memasuki formasi 9 ikan bermain dengan naga milik klan ikan mata surgawi, ungkap Xiaoyan sembari melirik sekeliling. Apa itu formasi 9 ikan bermain dengan naga? Tanya Mu Yingying penasaran seperti seorang cendekiawan. Kurasa aku tahu alasan saudara-saudara itu ingin menyingkirkan kita sejak awal. Jika tidak salah, ini barulah bagian pengantar. Jadi mari kita keluar dulu, ajak Xiaoyan tersenyum optimis karena telah menemukan solusinya. Baiklah, saut Mu Yingying dan Mu Feng menekan keraguan mereka. Berangkat dari susunan teleportasi di istana bawah tanah, lorong selebar 5 meter yang mereka jalani ini sebenarnya hanya memiliki panjang beberapa ribu meter. Selain lorong itu sendiri, area sekitarnya benar-benar tertutup rapat. Bahkan kekuatan jiwa tingkat mortal alam kaisar milik Xiaoyan tidak mampu menembus bagian luar, sehingga mereka hanya bisa terus maju. Kita hampir sampai, gumam Xiaoyan saat melihat titik menyilaukan di depan yang menandakan jalan keluar. Akhirnya keluar juga, ujar Mu Feng tersenyum. Namun, entah mengapa sejak menemukan batu asal ikan tadi, ia merasakan kesedihan samar yang tak terelakkan. Tempat ini sangat menyeramkan, timpal Mu Yingying dengan tatapan bingung. Ini benar-benar formasi 9 ikan bermain dengan naga, gumam Xiaoyan saat sinar matahari menyilaukan menyambut langkah mereka di luar lorong. Seketika itu pula, ketiganya langsung bersiap waspada. Wilayah di hadapan mereka tampak sangat luas dan menyerupai cekungan raksasa yang tinggi di tepi dan melandai di tengah. Formasi ini menjadikan pintu keluar lorong mereka sebagai titik tertinggi yang memanjang ke bawah layaknya sebuah kolam. Saat mereka berdiri di tepi atas, cekungan besar berbentuk lingkaran tampak miring melandai ke bawah. Apakah ini formasi 9 ikan yang bermain dengan naga? Tanya Mu Feng terkejut merasakan aura menakutkan dari bentuk tempat tersebut. 1, 2, 9. Hitung Mu Yingying sambil mengarahkan tangan gioknya ke titik-titik tertinggi lainnya. Tepat ada 9 pintu keluar yang identik dengan lorong mereka, di mana 9 jalan kecil membentang turun menuju bagian bawah alun-alun. Itu Xiao Shou dan Dapang, panggil Mu Feng saat pupil matanya menyempit melihat dua saudara itu berdiri di seberang jalan. Hehe, kalian masih terlambat 1 langkah, ejek Xiao Shou sembari meremas beberapa batu kecil di tangannya dari tempat tinggi. Kakak, abaikan mereka, mari fokus pada tugas utama dulu, bisik Dapang menengahi. Mari selesaikan tugas utama agar ketiga orang dari pavilion pembakaran dupa itu pulang dengan tangan kosong. Mereka pikir bisa merebut harta keluarga kerajaan Xuanling cuma karena mengalahkan kaisar hantu kembar. Naif sekali, dengus Xiao Shou dingin. Di sisi lain, ia dan Dapang langsung memegang batu-batu kecil tersebut lalu berpisah berlari menuju lorong-lorong yang berbeda. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Gumam Mu Feng melirik Mu Yingying yang sedang sibuk mengamati alun-alun menyeramkan itu. Sementara itu, Xiaoyan berfokus mengingat petunjuk. Dutua pernah bilang bahwa formasi 9 ikan bermain dengan naga adalah formasi pertahanan dengan inti 9 batu.
Di masa jayanya, formasi yang digerakkan 9 ahli ikan mata surgawi ini bahkan sanggup menyaingi ahli Dosyan. Masing-masing batu dijaga oleh tokoh kuat klan tersebut, dan formasi baru bisa hancur jika ke-9 batu berhasil dikumpulkan. Kolam kerajaan Xuanling pasti berada tepat di tengah cekungan itu. Mu Yingying, Mu Feng, kalian berdua kemari. Aku tahu cara menerobos tempat ini, bisik Xiaoyan perlahan sambil tersenyum. Hah? Keduanya mendekat dengan penasaran. Xiaoyan pun mendekatkan wajahnya ke telinga mereka dan berbisik pelan memberikan petunjuk. Seperti ini. Apakah ini akan berhasil? Tanya Mu Yingying ragu, karena rencana Xiaoyan terdengar agak tidak masuk akal. Meskipun terdengar sulit dipercaya, tidak ada salahnya kita coba. Tawa Mu Feng penuh semangat menatap ke arah alun-alun. 好，我来试试看。不知彩铃他们现在怎么样？